Apa yang dimaksud hormon dan bagaimana cara kerjanya di tubuh manusia? Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin, seperti tiroid, pankreas, atau kelenjar adrenal. Mereka berfungsi sebagai pembawa pesan, dilepaskan ke dalam darah untuk mengatur berbagai fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, metabolisme, atau reproduksi. Cara kerjanya, hormon beredar di darah, mencari sel target yang punya reseptor khusus. Saat hormon menempel ke reseptor, seperti kunci masuk ke gembok, itu memicu respons tertentu. Misalnya, insulin membantu sel menyerap gula untuk energi. Tiap hormon punya peran spesifik, dan kadarnya harus seimbang agar tubuh berjalan normal. Lalu apa yang disebut dengan imun? Imun atau sistem imun adalah pertahanan tubuh untuk melawan penyakit. Ini seperti pasukan pelindung yang terdiri dari sel-sel, seperti sel darah putih, antibodi, dan organ seperti limpa atau kelenjar getah bening. Sistem imun bekerja dengan cara mendeteksi ancaman, misalnya virus, bakteri, atau zat asing, lalu menyerang atau menghancurkannya. Ada dua jenis utama, imun bawaan yang bereaksi cepat secara umum, dan imun adaptif yang belajar mengenali musuh tertentu untuk respons lebih spesifik di masa depan. Keren kan? Tubuh kita punya sistem keamanan sendiri. Lalu apa yang disebut dengan ion? Ion adalah atom atau molekul yang punya muatan listrik karena kehilangan atau mendapatkan elektron. Kalau atom kehilangan elektron, dia jadi ion positif, disebut kateon. Kalau dapat elektron ekstra, jadi ion negatif, disebut anion. Ion ini penting banget di tubuh. Misalnya natrium dan kalium ion bantu sel saraf kirim sinyal listrik, atau kalsium ion bantu otot berkontraksi. Mereka ada di mana-mana, dari air laut sampai cairan dalam tubuh kita, dan peran mereka kunci buat banyak proses kimia dan biologis. Apakah ion dan hormon bekerja sama? Ya, ion dan hormon sering bekerja sama dalam tubuh, meski peran mereka berbeda. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan kimia yang mengatur fungsi tubuh. Sementara, ion mendukung proses fisiologis yang dipicu hormon. Misalnya, hormon insulin membantu sel menyerap glukosa, tapi ion seperti kalsium atau natrium diperlukan untuk sinyal listrik dalam sel, supaya proses itu berjalan. Contoh lain, hormon seperti aldosteron mengatur keseimbangan ion natrium dan kalium di ginjal untuk kontrol tekanan darah. Jadi, mereka saling melengkapi dalam banyak mekanisme tubuh. Apa energi sama dengan imun? Tidak, energi dan imun adalah dua hal yang berbeda. Energi dalam konteks tubuh biasanya merujuk pada tenaga yang dihasilkan dari metabolisme makanan, seperti kalori yang jadi bahan bakar untuk aktivitas fisik atau fungsi organ. Imun, di sisi lain, adalah sistem pertahanan tubuh yang melawan infeksi dan penyakit, melibatkan sel-sel seperti sel darah putih dan antibodi. Meski begitu, energi bisa memengaruhi imun kalau tubuh kekurangan energi karena kurang makan atau istirahat, sistem imun bisa melemah. Jadi mereka terkait tapi nggak sama. Apa imun sangat bergantung dengan energi? Ya, sistem imun cukup bergantung pada energi. Tubuh perlu energi untuk menjalankan fungsi imun, seperti memproduksi sel darah putih, antibodi, atau memicu respons peradangan melawan infeksi. Energi ini berasal dari nutrisi, terutama glukosa dan lemak, yang diolah melalui metabolisme. Kalau tubuh kekurangan energi, misalnya karena kurang makan, stres berat, atau kurang tidur, sistem imun bisa melemah, membuat kita lebih gampang sakit. Jadi asupan makanan bergizi dan istirahat cukup penting banget buat menjaga imun tetap kuat. Bagaimana jika manusia kekurangan hormon? Kekurangan hormon bisa bikin tubuh nggak seimbang, karena hormon mengatur banyak fungsi penting. Efeknya tergantung hormon mana yang kurang. Misalnya, kekurangan insulin bisa menyebabkan diabetes, dengan gejala seperti lemas, haus berlebih, atau gula darah tinggi. Kalau tiroid kurang hormon, metabolisme melambat, bikin orang jadi lelah, berat badan naik, atau merasa kedinginan. Kekurangan hormon pertumbuhan pada anak bisa ganggu perkembangan fisik. Tubuh biasanya coba nimbangin, tapi kalau parah, bisa perlu pengobatan, seperti terapi hormon. Penting konsultasi dokter buat cek dan atasi penyebabnya. Apakah di otak terdapat hormon dan imun? Ya, di otak ada hormon dan komponen sistem imun, tapi dengan cara yang khusus. Otak nggak menghasilkan hormon sendiri, tapi menerima hormon dari kelenjar lain, seperti serotonin atau dopamin, yang dilepas di otak untuk ngatur mood, tidur, atau perilaku. Hormon lain, seperti kortisol dari kelenjar adrenal, juga memengaruhi otak, misalnya saat stres. Untuk imun,
Otak punya sel imun khusus bernama mikroglia yang melindungi dari infeksi atau kerusakan. Sistem imun di otak lebih terbatas dibandingkan bagian tubuh lain, karena otak punya penghalang darah otak yang ketat. Jadi keduanya ada, tapi perannya unik di otak. Apakah otak bisa terjadi kerusakan? Ya, otak bisa mengalami kerusakan karena berbagai sebab. Trauma fisik, seperti benturan kepala atau kecelakaan, bisa menyebabkan cedera otak, misalnya gegar otak atau pendarahan. Penyakit seperti stroke, karena aliran darah ke otak terganggu, juga bisa merusak sel-sel otak. Infeksi, misalnya meningitis, atau penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, bisa bikin kerusakan progresif. Kekurangan oksigen, racun, atau kekurangan nutrisi juga berisiko. Gejalanya bervariasi, dari gangguan memori, sulit konsentrasi, sampai masalah motorik. Otak punya kemampuan pemulihan terbatas, tapi kerusakan serius sering perlu perawatan medis. Penting jaga kesehatan otak dengan gaya hidup sehat. Apakah saat orang merasa sedih dan bahagia, ada kerja dari hormon dan imun? Ya, rasa sedih dan bahagia dipengaruhi hormon, dan secara tidak langsung, sistem imun. Hormon seperti dopamin dan serotonin yang diatur di otak berperan besar dalam suasana hati. Dopamin bikin kita merasa senang atau termotivasi, sedangkan serotonin menjaga mood tetap stabil. Kalau kadarnya nggak seimbang, misalnya serotonin rendah, bisa muncul rasa sedih atau depresi. Sistem imun juga ikut berperan, meski nggak langsung. Misalnya, saat tubuh inflamasi karena imun aktif, melawan infeksi, bisa memengaruhi otak dan bikin mood turun, sering disebut sickness behavior. Jadi, hormon utamanya ngatur emosi, tapi imun bisa memodifikasi lewat keseimbangan tubuh. Tiap orang punya respons unik, tapi dasarnya ya kerjasama hormon dan imun ini. Apakah kejadian yang dialami manusia, baik itu kejadian baik atau buruk, itu dapat menurunkan imun dan hormon? Ya, kejadian yang dialami manusia, baik atau buruk, bisa memengaruhi imun dan hormon. Kejadian buruk, seperti stres berat, kehilangan, atau trauma, bisa memicu hormon stres seperti kortisol yang tinggi, yang kalau berlangsung lama, bisa melemahkan sistem imun, bikin tubuh gampang sakit. Ini karena kortisol bisa mengurangi produksi sel imun. Sebaliknya, kejadian baik, seperti bahagia atau relaks, bisa meningkatkan hormon seperti dopamin dan serotonin, yang mendukung imun dengan mengurangi inflamasi. Tapi, kalau kebahagiaan berlebihan sampai stres, misalnya terlalu excited, bisa juga ganggu keseimbangan hormon sementara. Jadi, emosi dari pengalaman hidup punya efek langsung ke hormon dan imun, tergantung intensitas dan durasinya. Bagaimana caranya manusia dalam keadaan buruk menstabilkan hormon dan imun? Untuk menstabilkan hormon dan imun saat keadaan buruk, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, atur stres dengan teknik relaksasi, seperti meditasi, pernapasan dalam, atau yoga, karena stres bikin kortisol melonjak dan melemahkan imun. Kedua, tidur cukup, minimal 7-8 jam. Soalnya tidur membantu tubuh menyeimbangkan hormon dan memperbaiki sel imun. Ketiga, makan makanan bergizi, kayak vitamin C, D, zinc, dan probiotik. Misalnya buah, sayur, atau yogurt, untuk dukung imun dan produksi hormon. Keempat, olahraga ringan, seperti jalan kaki, bisa tingkatkan endorfin dan kuatkan imun, tapi jangan berlebihan. Terakhir, cari dukungan sosial, seperti ngobrol sama teman atau keluarga, untuk kurangi stres yang ganggu hormon. Kalau keadaan buruk terus terasa berat, konsultasi ke dokter atau terapis bisa bantu cek ketidakseimbangan hormon atau imun secara spesifik. Konsisten dengan langkah sederhana ini bisa bantu tubuh kembali stabil.